Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha dengan NIM 230606250 dari kelas A4 PGSD angkatan 2023. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapita Selekta Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sutinah MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu, Education for Sustainable Development atau ESD dan pendidikan perubahan iklim. Kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, apa itu ESD atau Education for Sustainable Development? Jadi, ESD adalah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Sederhananya, ESD ini membantu peserta didik untuk memahami bagaimana hidup secara bijak, menjaga lingkungan, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk masa depannya. Tujuan ISD ini adalah membuat siswa untuk pertama, peduli lingkungan, dua, memahami dampak dari tindakan mereka, dan yang ketiga adalah mampu menciptakan solusi untuk masalah sosial, ekonomi, dan juga lingkungannya. Lalu kenapa ISD ini tuh penting di sekolah dasar ya? Nah, pada usia sekolah dasar itu adalah masa yang paling mudah untuk menanamkan kebiasaan baik. Mereka cepat meniru dan menyerap perilaku yang positif. Nah, dengan adanya ISD ini, siswa sekolah dasar tuh bisa belajar tentang hal-hal sederhana. Misalnya yang pertama kayak menghemat air dan listrik, lalu dua kayak mengolah sampah kayak gimana, terus yang ketiga ada menanam tanaman, dan yang keempat ada menggunakan barang secara bijak. Nah, kalau kebiasaan ini tuh ditanamkan sejak kecil, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang lebih sadar terhadap lingkungan mereka. Nah, selanjutnya ada apa itu pendidikan perubahan iklim. Nah, pendidikan perubahan iklim ini tuh adalah pembelajaran yang mengenalkan siswa tentang apa itu perubahan iklim, apa penyebabnya, dan bagaimana kita bisa membantu mengatasinya. Perubahan iklim ini tuh seperti bumi. eh itu kalau sederhananya ya, misalkan kayak perubahan iklim itu seperti bumi, jadi kepanasan, kalau terlalu banyak polusi gitu ya, akibatnya cuaca jadi, ekstrim, kayak hujan berlebihan, panas yang terlalu panas, terus bisa juga menyebabkan banjir dan sering, eee, banyaknya hewan yang kehilangan tempat tinggal mereka karena sudah dijadiin perumahan atau kayak gitu-gitu. Lalu apa sih hubungan ISD dan pendidikan perubahan iklim ini tuh? Jadi, keduanya itu memang saling terhubung, di mana ISD adalah, konsep yang besar, sedangkan pendidikan perubahan iklim itu adalah bagian dari ISD itu sendiri, yang di mana berfokus pada masalah lingkungan global. Jadi jika ISD ini mengajarkan cara hidup berkelanjutannya seperti apa, maka pendidikan iklim ini tuh mengajarkan siswanya kayak mengetahui dari dampak pemanasan global, cara mengurangi emisi, dan juga perilaku ramah lingkungan. Di sini ada contoh penerapan di kelas. Nah, ini adalah hal yang penting untuk kita calon guru sekolah dasar untuk mengetahui seperti apa penerapan ISD dan pendidikan iklim di kelas yang bisa kita lakukan. Yang pertama tuh melakukan proyek, menanam tanaman. Jadi siswa belajar fotosintesis dan sekaligus peduli lingkungan. Yang kedua ada pemilahan sampah di kelas. Kayak, siswa tuh diminta untuk memilah dari organik, anorganik, dan daur ulang. Mengajak siswa juga untuk melakukan daur ulang. Lalu yang ketiga ada hemat energi, di mana di sini membiasakan dan memastikan lampu, saat, siswa meninggalkan kelas tuh dalam keadaan yang mati ataupun dari kamar mereka contohnya ya. Lalu yang keempat ada mengamati cuaca dan banjir. Di sini, eee, dapat menghubungkan sains dengan lingkungan sekitar siswa gitu ya. Lalu yang kelima ada menonton video edukasi. Nah, eee
Misalnya kayak kita mengajak peserta didik untuk menonton tentang tayangan pemanasan global atau hewan yang terdampak dari situasi yang terjadi karena pemanasan global itu sendiri. Ada peran guru sekolah dasar dalam ISD dan pendidikan iklim ini. Guru itu tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga memberikan sebuah teladan. Jadi guru bisa memasukkan nilai ISD ini ke semua mata pelajaran. Contohnya kayak pembelajaran IPS, IPA, dan bahkan bahasa Indonesia. Contohnya kayak melalui cerita ataupun sebuah diskusi kelompok di kelas. Nah, jadi kesimpulannya ISD, dan pendidikan perubahan iklim itu sangat penting untuk membentuk generasi yang peduli lingkungan. Sehingga, mahasiswa calon guru sekolah dasar, harus punya peran besar untuk membawa perubahan kecil yang berdampak besar. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.